Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Ali Maktoum. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi terkait pembelajaran fikih. Nah, apa itu fikih? Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan fikih cara bahasa. Fikih cara bahasa, ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas. Nah, selanjutnya ada 4 sumber hukum fikih yang disepakati oleh ulama dalam menentukan hukum atau syariatnya. Nah, yang pertama ada Al-Quran Al-Karim. Kenapa ada Al-Quran Al-Karim? Yang pertama itu tentu saja kitab suci kita, yaitu umat Islam, yang mana harus diambil dari dalil-dalil atau ayat-ayat suci di Al-Quran. Simpelnya seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Yang kedua ada sunnah Nabi. Kenapa para ulama mengambil hukum dari sunnah Nabi? Itu dari yang jelas dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana disitu diambil dari sunnah Nabi atau amalan-amalan ibadah atau perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga ini ada ijma ulama. Apa itu ijma ulama? Ijma ulama itu ketika mengambil suatu hukum atau peristiwa dari Al-Quran, Al-Karim, dan sunnah Nabi itu belum menemukan juga, yaitu ada metode ketiga, yaitu ijma ulama, yang artinya kesepakatan para ulama. Yang dimaksud sini kesepakatan para ulama yaitu kajian atau para ulama berkumpul dari berbagai macam daerah atau negara, dari kitab-kitab tertentu atau mengkaji dari Al-Quran dan sunnah Nabi, yang mana setelah itu disepakati oleh ulama dan akhirnya menjadi hukum Islam itu sendiri. Yang terakhir ada kias. Kias itu adalah pengambilan hukum terakhir di Islam yang disepakati oleh ulama, yang mana kias sendiri itu adalah hukum yang belum ada nasnya atau belum ada ingatnya, dan di situ disamakan oleh peristiwa atau hukum yang sudah jelas yang lainnya. Maksudnya dari sini itu di Al-Quran dan sunnah Nabi itu tidak dikatakan contohnya memakan anjing ya, itu tidak dijelaskan memakan anjing itu haram, tapi di situ disamakan oleh peristiwa yang lain atau kejadian lain seperti hewan-hewan haram lainnya yang sudah dijelaskan, contohnya seperti babi. Itu yang artinya dia jadi disamakan oleh kejadian lain tapi belum ada nas atau ilatnya yang jelas di kitab atau di sunnah Nabi atau di kitab-kitab lainnya. Seperti itu kurang lebihnya penjelasan sedikit tentang pembelajaran fikih dan juga 4 hukum fikih yang diambil atau disepakati oleh para ulama dari 4 metode ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.